Sahabat Tani, agensi hayati adalah jenis mikroorganisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, baik hama maupun penyakit. Contoh agensi hayati yang mungkin sudah sangat populer di kalangan petani yaitu jamur Trichoderma dan juga jamur Gliocladium, di mana kombinasi dari kedua jamur ini dapat mengendalikan jamur Fusarium oxysporum penyebab layu pada tanaman kita ya sahabat tani. Nah, di tangan saya ini ya sahabat tani ada sebuah produk merek Anfus yang merupakan fungisida hayati yang berisikan Trichoderma dan Gliocladium, dan kita akan review bersama tentang produk ini. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM. Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa Trichoderma dan Gliocladium adalah jenis jamur yang merupakan musuh alami dari jamur Fusarium. Jenis jamur ini menurut referensinya mempunyai kemampuan pengendalian terutama pada jamur patogen dengan menghasilkan senyawa tertentu yang berfungsi sebagai penghambat perkembangan. Menurut Misnawati dan kawan-kawan dalam jurnalnya berjudul Efektivitas Trichoderma dan Gliocladium dalam pengendalian layu Fusarium pada tanaman krisan, ternyata Trichoderma dan Gliocladium secara efektif dapat menghambat perkembangan patogen Fusarium oxysporum yang merupakan penyebab layu pada tanaman kita. Ini berarti ya sahabat tani bahwa kedua jenis jamur ini bagus untuk diaplikasikan terutama sebagai langkah preventif atau pencegahan pada penyakit tanaman yang diakibatkan oleh jamur Fusarium. Dan hebatnya lagi ya sahabat tani, menurut Misnawati ini ternyata penggunaan Trichoderma dan Gliocladium mampu menghasilkan unsur hara pada tanaman yang tentunya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan tanaman melalui proses penguraian bahan organik pada media tanam. Nah, jadi luar biasa kan sahabat tani peran dari Trichoderma dan Gliocladium ini. Dan sekarang saya bakal nge-review ya sahabat tani salah satu produk fungisida hayati dengan kandungan bahan aktifnya yaitu Trichoderma dan Gliocladium dengan merek Anfus ya sahabat tani. Dan tolong jangan dikasih M di depannya, soalnya kalau dikasih M nanti jadi Manfus ya sahabat tani. Jangan. Fungisida ini merupakan produk keluaran dari PT Arena Agro Utama dengan kemasan berwarna putih yang memiliki bahan aktif yaitu Gliocladium sebanyak 10⁻12 spora per gram dan Trichoderma sebanyak 10⁻12 spora per gram bahan, serta juga mengandung bakteri pengurai di dalamnya. Mungkin sahabat tani di sini masih ada yang belum paham apa sih kira-kira yang dimaksud dengan 10⁻12 spora per gram bahan. 10⁻12 itu artinya 1 triliun ya sahabat tani, nolnya itu ada 12 ya sahabat tani. Artinya ada 1 triliun spora, baik spora Gliocladium maupun Trichoderma pada 1 gram produk Anfus ini ya sahabat tani. Banyak kan kira-kira. Kemudian menurut kemasannya Anfus ini tertuliskan bahwa dia itu diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti layu Fusarium, penyakit layu Phytophthora, penyakit rebah semai atau Pythium, kemudian Rhizoctonia, penyakit layu bakteri Pseudomonas, kemudian antraknosa, serta penyakit busuk akar pada berbagai jenis tanaman. Tetapi ada hal yang menarik di sini ya sahabat tani, yaitu tertuliskan di kemasan Anfus ini pupuk pengendali hayati. Padahal kan kita tahu ya sahabat tani bahwa Anfus ini berisikan jamur Gliocladium dan Trichoderma. Dan setelah saya cari tahu, ternyata yang dikatakan pupuk yang dimaksud itu ya sahabat tani yaitu media hidup dari Trichoderma dan Gliocladium. Dan mari kita bongkar bersama yuk sahabat tani.
Nah, jadi produk Anfus ini ya sahabat tani, dia tuh berbentuk bubuk kasar dan warnanya tuh coklat agak kehitam-hitaman gitu ya sahabat tani. Dan mari kita zoom benda ini menggunakan mikroskop stereo. Dan seperti inilah wujudnya ketika ditaruh pada mikroskop stereo. Dan setelah kita amati, saya tuh lebih cenderung yakin ya sahabat tani bahwa media dari Anfus ini itu merupakan hasil dari lapukan atau dekomposisi bahan organik. Dan sesuai juga ya sahabat tani yang tertera pada kemasan Anfus ini, yaitu berisikan unsur makro dan mikro, kemudian asam humat, asam sulfat, perangsang tumbuh seperti gibberellin, auksin, dan sitokinin, serta asam amino dan nutrisi penting yang lain ya sahabat tani. Dan jika memang betul bahwa ini tuh adalah asam humat hasil lapukan bahan organik, maka sebetulnya sahabat tani pun bisa loh bikinnya. Seperti yang saya tunjukkan pada video yang ini ya sahabat tani. Praktek kami dalam pembuatan pupuk organik padat kaya akan asam humat plus trichoderma. Nah, sekarang kita bakal simak ya sahabat tani petunjuk penggunaan dari produk ini. Pada komoditi hortikultura seperti cabai, tomat, kol, bawang merah, maka dosis yang digunakan yaitu kisaran 5-10 kilo per hektarnya dengan cara aplikasi yaitu dicampur dengan air dan disiram atau dikocor pada lubang tanam dengan waktu aplikasi 1-4 hari sebelum tanam dan maksimalnya ya sahabat tani itu 7 hari setelah tanam. Dan pada komoditi tanaman keras itu seperti jeruk, kemudian mangga, karet, dan lain sebagainya ya sahabat tani, maka dosis aplikasi untuk tanaman yang usianya kurang dari 1 tahun itu kira-kira sebanyak 10 gram per tanamannya, dan aplikasinya itu setiap sebulan sekali. Dan usia tanaman yang lebih dari 1 tahun maka kira-kira sebanyak 25 gram per tanaman dengan aplikasi itu setiap 2 bulan sekali dengan metode aplikasi sistem kocor atau aplikasi sistem siram. Dan sahabat tani di sini mesti paham ya bahwa fungisida hayati itu bersifat protektif. Artinya tuh pencegahan ya sahabat tani. Maka dia tuh paling efektif ya sahabat tani diaplikasikan sebelum tanaman kita tuh terkena serangan. Dan sebetulnya tuh kurang efektif ya sahabat tani ketika tanaman kita tuh sudah kena serangan, kecuali ada temennya. Nah, yo apa? Pastinya ini kan yang ditunggu-tunggu Anda yang suka campur-mencampur ya sahabat tani. Maka apa sih kira-kira teman yang bisa mendampingi pengaplikasian dari Anfus ini? Maka saya akan buatkan video pengamatan apakah trichoderma dan gliocladium ini mampu bertahan ketika dicampurkan dengan pupuk NPK atau dicampurkan dengan larutan pengendali layu fusarium lainnya yaitu hidrogen peroksida yang sudah kita buatkan videonya ya sahabat tani, video itu yang ini. Tetapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu, oke? Silakan. Nah, sekarang saya sudah siapkan 2 buah larutan, yaitu larutan pertama yang isinya 200 ml air yang saya tambahkan 4 gram NPK Mutiara Grower, dan larutan kedua yaitu 500 ml air yang saya tambahkan 1 ml hidrogen peroksida 50%. Supaya mempermudah penggunaan, maka saya tuangkan ya sahabat tani secukupnya larutan NPK dan larutan hidrogen peroksida di bagian sini ya sahabat tani. Kemudian kita tambahkan masing-masingnya tuh 1 gram Anfus ya sahabat tani sambil kita aduk rata. Dan mari kita simak pengamatannya. Pertama, larutan Anfus yang kita tambahkan pupuk NPK dan ternyata mikroorganismenya hanya sedikit bergerak. Sedangkan larutan Anfus plus hidrogen peroksida ternyata masih segar bugar ya sahabat tani. Nah, gimana coba? Dan mari kita lakukan pengulangan pengamatan 1 jam kemudian. Nah, sekarang sudah 1 jam ya sahabat tani, dan ternyata pada preparat pertama yaitu Anfus yang kita tambahkan pupuk NPK Mutiara Grower tidak ditemukan tanda-tanda gerakan. Dan saya tuh udah cari ya sahabat tani kemana-mana
dan ternyata nggak ada tanda-tanda gerakan. Sedangkan pada preparat yang kedua yaitu Anfus yang kita tambahkan hidrogen peroksida, ternyata mikroorganismenya masih segar bugar. Artinya dia tuh nggak apa-apa ya sahabat tani, pada larutan hidrogen peroksida 50% dengan dosis 1 ml untuk 500 ml air, atau kira-kira kita konversi menjadi 2 ml hidrogen peroksida 50% untuk 1 liter air. Nah, perlu sahabat tani ketahui juga bahwa pada kemasan dari produk ini itu sudah tertera ya sahabat tani bahwa Anfus ini memang tidak dianjurkan dicampur dengan pupuk tabur. Dan pupuk tabur itu seperti misal ya sahabat tani urea, TSP, KCL, NPK, dan masih banyak yang lain ya sahabat tani. Kecuali katanya itu dilarutkan di dalam air. Tetapi meskipun begitu, setelah kita melakukan pengamatan yang tadi ya sahabat tani, ini dari saya loh, saya nggak tahu yang lain ya sahabat tani, mending jangan dicampur dengan pupuk, oke? Daripada mereka lemes loh sahabat tani. Apalagi yang kepikiran buat nyampur sama fungisida, maka mending hindarin deh ya sahabat tani. Kecuali sama hidrogen peroksida ya sahabat tani, itu tuh nggak apa-apa. Dan dari jurnal penelitian yang mengatakan bahwa trichoderma dan gliocladium itu dapat menghambat perkembangan jamur patogen. Dan ingat ya sahabat tani, ada kata menghambat. Juga dari pengamatan kita tadi, maka memang ya sahabat tani, saya simpulkan dia tuh paling bagus diaplikasikan sebelum lahan kita tuh ada tanamannya, atau maksimalnya ya sahabat tani beberapa hari aja setelah tanam, biar dia tuh dapat berkembang pada tanah pertanian kita, sehingga kerja dari Anfus ini ya sahabat tani itu dapat lebih maksimal dan lebih efektif lagi, oke? Oke, sahabat tani, sebetulnya videonya udah selesai. Tetapi ada yang request, bisa nggak katanya Anfus dicampur dengan IM4? Maka saya buatkan lagi videonya dan simak baik-baik, oke? Nah, setelah dicampur, ternyata mereka masih bersama-sama ya sahabat tani. Kemudian 1 jam setelahnya ternyata ada semacam perkelahian gitu ya sahabat tani. Saya nggak tahu yang bakal menang ini Lactobacillus kah atau mikroorganismenya di Anfus kah ya sahabat tani. Dan kita lihat lagi setelahnya. Dan 8 jam setelahnya ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan satupun. Dan kalau sahabat tani tahu, preparatnya pun ternyata kering ya sahabat tani. Ini nggak tahu efek dari perkelahian mereka atau bagaimana sih ya sahabat tani. Maka dari sini ya sahabat tani saya simpulkan, Anfus itu jangan dicampur dengan IM4 ya sahabat tani. Makanya di dalam video yang judulnya pembuatan perangsang tumbuh paling kuat itu saya tidak mencampur antara Rhizobacteria dengan pembuatan pupuk organik cair. Jadi kami pisah gitu ya sahabat tani supaya tidak terjadi perkelahian di antara mereka, oke? Nah, itu tadi ya sahabat tani review kita tentang fungisida hayati atau yang bisa disebut juga dengan pupuk pengendali hayati merek Anfus ini ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan video kali ini tuh bisa jadi referensi dan inspirasi buat Anda, oke? Dan terima kasih sudah nonton sampai habis ya sahabat tani. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang tahu ilmunya, oke? Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi ya sahabat tani, silahkan tonton. Baik, saya undur diri dulu ya sahabat tani. Saya Rizky Lansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Simak terus video-video yang lain dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.